Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian bisa buka buku mandiri halaman pertama, bab 1. Insya Allah kita akan membahas subbab pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk yang pertama, kita akan membahas dari masa 1945 sampai 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dan kepada dunia. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan resmi terbebas dari penjajahan negara lain. Pada awal masa kemerdekaan, banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tantangan itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh tantangan dari luar negeri, misalnya nih, negara Belanda masih ingin berkuasa lagi atau ingin masih menjajah lagi negara Indonesia. Karena apa? Negara Belanda belum puas gitu, untuk menjajah negara Indonesia. Kemudian banyak juga tantangan dari dalam negeri. Rata-rata tujuan dilakukan tantangan atau pemberontakan dari dalam negeri itu tujuannya untuk mengganti dasar negara yang berlaku, yaitu Pancasila, dengan dasar negara yang lain. Nih, Pancasila diganti ideologi lain. Pada masa 1945 sampai 1950 banyak pemberontakan yang terjadi. Di antaranya yaitu A. Pemberontakan PKI. Pertama, kita akan membahas tentang pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Musso memimpin pemberontakan PKI itu terjadi pada tahun 1948. Tepatnya di Kota Madiun, Jawa Timur. Tujuan Musso atau PKI memberontak negara Indonesia yaitu ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia menjadi komunis. Nah, ini Pancasila pengen diganti dengan komunis. Selain bertujuan mengganti Pancasila menjadi komunis, Musso juga ingin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia. Kemudian pemberontakan Musso ini tidak berlangsung lama
karena pada tanggal 30 September 1948 pada tanggal 30 September 1948 pemberontakan PKI berhasil ditumpas oleh tentara Republik Indonesia dan dibantu dengan rakyat, dan sampai sekarang terkenal dengan G30 SPKI. Kemudian pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan DII atau TII. Nah, pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Di Jawa Barat, pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1949 Amir Fatih memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Nah, tujuan pemberontakan DII ini atau TII ini adalah mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam. Tapi pada kenyataannya gerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Karena apa? Mereka melakukan pemerasan, kemudian perampokan, kemudian pembantaian kepada rakyat-rakyat Indonesia. Kan kegiatan-kegiatan tersebut itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Akhirnya DII atau TII ini berhasil ditumpas oleh tentara Republik Indonesia dengan bantuan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemberontakan APRA. Nah, APRA. Apa itu APRA? APRA yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling. Raymond Westerling ini merupakan mantan tentara Hindia Belanda. Nah, APRA ini berusaha mempertahankan negara Pasundan. Tujuannya itu berusaha untuk mempertahankan negara Pasundan sekaligus mempertahankan tentaranya sendiri. Tapi pada tanggal 23 Januari 1950 gerakan APRA berhasil ditumpas oleh operasi militer yang dijalankan oleh APRIS berkat dukungan rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat ada pemberontakan Andi Aziz. Nih Andi Aziz. Andi Aziz merupakan perwira KNIL yang memimpin kesatuan mantan KNIL melakukan pemberontakan pada
5 April 1950. Nah, tujuannya ingin memberikan tuntutan, yaitu negara Indonesia Timur atau NIT harus tetap berdiri dan hanya berada di bawah tanggung jawab APRIS, mantan KNIL. Kemudian pada tanggal 26 April, pemberontakan Andi Aziz berhasil ditumpas oleh militer gitu. Kemudian pemberontakan yang kelima yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, yang kelima RMS atau Republik Maluku Selatan. Ini pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Dr. Soumokil. Dr. Soumokil ini merupakan mantan jaksa agung di Nusa Tenggara Timur. Pemberontakan ini bertujuan untuk menolak integrasi dan membentuk negara sendiri. Jadi RMS ini ingin membentuk negara sendiri dan berpisah dari negara Indonesia. Kemudian dari pemerintahan Indonesia berupaya melakukan perundingan dengan Republik Maluku Selatan. Tapi dari pihak Republik Maluku Selatan menolak perundingan tersebut. Karena dengan jalur perundingan tidak bisa, kemudian pemerintah mengirimkan pasukannya untuk menumpas pemberontakan tersebut. Nah, pada masa 1945 sampai 1950 ini terjadi kurang lebih 5 pemberontakan. Selain mengalami pemberontakan dari pihak dalam negeri, penerapan Pancasila di Indonesia juga mengalami perubahan tantangan yang lain gitu. Karena selain adanya pemberontakan juga ada upaya-upaya untuk melakukan perubahan bentuk dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Nah, ada beberapa rakyat atau oknum yang pengen merubah negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini sesuai dengan konferensi meja bundar pada tanggal 2 November 1949. Nah, pada tanggal itu negara Indonesia menjadi negara serikat. Kemudian diputuskan Soekarno sebagai presiden, kemudian Mohatta sebagai perdana menteri. Nah, ini negara serikat, Presiden Soekarno, kemudian perdana menterinya Mohatta. Kemudian konstitusi yang digunakan yaitu konstitusi RIS. Nah, konstitusi RIS atau konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian dari rakyat itu tidak setuju dengan diberlakukannya konstitusi RIS ini.
semakin banyak pihak yang ingin membubarkan negara RIS dari tahun 1950. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS mengumumkan piagam pernyataan terbentuknya negara kesatuan. Nah, setelah dari negara serikat ini kembali lagi ke negara kesatuan. Selain membentuk kembali negara persatuan, Presiden juga menandatangani Undang-Undang Dasar Serikat yang disusun oleh pemerintah negara bagian RIS. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, nah ini 17 Agustus, pada tanggal 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Serikat 1950 kembali diberlakukan dan Indonesia kembali ke negara kesatuan. Santriwan-santriwati kelas 9 yang insya Allah dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.